Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak bersih. Nah, untuk kenyamanan kelas kita ini, kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan kelas ini nanti kita taati bersama agar kelas kita nyaman, ya. Oke, Bu bagikan dulu tekan sebelah sini. Coba dibaca dulu. Kami anak yang kompak. Murid yang baik. Kami anak yang cerdas. Kami anak yang punya indang. Warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara yang pertama, kami minta kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan sebagai pembukaan, sekaligus pembukaan. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi budaya positif akan disampaikan oleh rekan guru kita yaitu Ibu Evi Darimat. Jadi kegiatan ini resmi kami buka. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Rizia, guru penggerak angkatan, calon guru penggerak angkatan yang 9. Saya berada di bawah naungan fasilitator Bu Ria Ratna Dewi dan pengajar praktik Bu Purwanti. Nah, adapun tujuan dari diseminasi ini adalah mengimplementasikan budaya positif, yaitu ada paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum kita membahas ini, kita akan breaking terlebih dahulu. Budaya positif yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif ini? Jadi disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi kalau berbicara tentang disiplin ini maka akan selalu dikaitkan dengan kontrol, yaitu dalam hal ini guru mengontrol murid. Permainannya dengan cara berpasangan, yaitu satu orang menggenggam tangannya, ya. Satu orang berusaha untuk membuka genggaman ini tadi. Boleh dengan hardik, dengan mengancam, dengan menghardik, merayu, menyuap, ataupun dengan cara apa saja. Nanti saya bagikan kertasnya. Tulis benda yang paling berharga menurut Bapak Ibu, tapi tidak disyaratkan nama suami ya Bapak Ibu. Barang berharga lainnya. Tulis nanti digenggam kuat-kuat, terus kawan satunya membuka.
Saya berikan waktu 30 detik. 2, 3. Sepuluh detik waktunya. Ada 15 detik lagi. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, habis waktunya. Siapa yang bisa membukanya tadi Bapak Ibu? Tangan yang terbuka tangan siapa? Oke, Bu Emma, Bu Atika. Berhasil? Oh, berhasil semua ya, berarti terbuka. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah seandainya ini tadi adalah murid yang kita genggam, murid. Kemudian yang menghardik, yang merayu itu adalah guru. Bagaimanapun caranya, guru ini mau menghardik, mau marah, dia tidak akan bisa mendisiplinkan anak itu jika anak itu tidak mau disiplin. Jadi kontrol dirinya itu di genggaman atau yang membuka, Bapak Ibu? Yang membuka kontrol itu yang punya genggaman atau yang membuka? Yang menggenggam ya. Ya, yang menggenggam sebenarnya. Kalau dia tanpa dirayu, kalau dia punya niat untuk membuka, terbuka kan? Maksudnya kalau anak itu punya dalam diri dia kesadarannya sendiri untuk disiplin, maka dia akan disiplin. Nah, ini dia. Kita banyak salah paham tentang konsep kontrol ini. Kita ingin mendisiplin anak dengan kontrol berbagai cara. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kita memaksa murid untuk mengikuti aturan. Memang terkadang anak itu mengikuti aturan, nampak kita. Cuman yang sebenarnya terjadi anak itu di luar kontrol kita. Ya Bapak Ibu, itu salah konsep yang pertama. Kemudian kesalahpahaman yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini membujuk, kita membujuk anak ini supaya mau mentaati aturan. Ini hanya berlaku untuk jangka pendek saja, tidak untuk jangka panjang. Dua kesalahpahaman kita. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan begini, ibu sangat kecewa sama kamu nak, kamu melakukan pelanggaran dan ini tentunya membebani orang tua kamu. Kita pikir maksud kita itu biar dia punya rasa bersalah, biar dia mengikuti aturan, tapi sebenarnya yang terjadi kita sedang menggiring anak itu kepada kegagalan. Apa kegagalannya? Dia berpikir, oh saya ini tak berguna, begitu ya. Kemudian lagi, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar atau tidak kita merasa bahwa kita punya hak untuk memaksa anak? Benar ya. Padahal jika anak itu dipaksa, ya seperti itu tadi, tak akan bisa. Harus dari hati dia sendiri. Oke, ini dia disiplin positif tadi ya. Pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, bagaimana sih caranya anak-anak ini biar mengikuti aturan? Tentu harus ada motivasi. Motivasi ini pun ada yang bagus, ada yang tidak. Kita lihat motivasinya. Ada motivasi eksternal. Ada anak itu dia patuh kepada aturan karena dia takut terhadap hukuman. Ya. Kemudian kedua, motivasi eksternal. Ini bagus, kelihatannya bagus nih. Kita kasih imbalan atau kita kasih penghargaan biar dia patuh. Padahal ini tidak. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, motivasi internal. Nah, motivasi inilah yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Tentu untuk menanamkannya butuh proses dan tidak mudah. Tapi itulah pendidik harus tetap semangat. Nah, sekarang kan ada kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Maksudnya apa? Kita harus menanamkan kepada anak itu agar dia bisa memerintahkan diri sendiri. Maksudnya
apa? Misalkan operasi semut, dia bisa melakukannya tanpa harus diawasi. Intinya kesadaran tadi. Ini dia ada hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi. Nah, maupun penghargaan, hukuman yang kita berikan pada anak agar anak itu patuh, itu tak bagus, itu hanya menghancurkan potensi dia saja. Cara yang bagus apa? Yaitu dengan restitusi, yang menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, coba kita bedakan ini. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu konsekuensi apa hukuman? Iya, betul, konsekuensi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukumannya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. Ini dia jawabannya. Betul semuanya. Nah, apa itu restitusi? Untuk menawarkan agar anak ini mengikuti aturan. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi murid itu diminta untuk mencari solusinya. Dia juga diminta untuk berpikir orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuannya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ciri-cirinya. Restitusi itu sebuah pilihan, bukan menembus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap orang lain. Selanjutnya tawaran bukan paksaan ya. Kemudian menuntut untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan keyakinan yang sudah diinginkan. Kemudian terakhir mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, budaya positif yang keempat yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Karena dia kan berupa kesepakatan, artinya kan terjadi di antara dua belah pihak, bukan paksaan dari satu belah pihak, yaitu guru gitu. Iya, ya kalau dia peraturan itu dibuat sepihak, sedangkan kalau keyakinan itu dibuat kesepakatan, jadi lebih mudah kita itu untuk mentaatinya. Anak-anak itu lebih termotivasi, dia, oh ini kesepakatan kelas kami, jadi kami harus ikuti apa kesepakatan kelas ini, bukan aturan. Dia tidak merasa terpaksa gitu ya Bapak Ibu. Kita mencoba membuatnya di kelas 8C, tapi itu perlu banyak dibenahi begitu. Nah ini Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau kita ubah ke keyakinan kelasnya, tanggung jawab. Atau kita boleh membentuk gini, saya adalah murid yang bertanggung jawab, saya menghormati orang lain. Lebih tepatnya itu mengajak ya Bapak Ibu, bukan memaksa. Nah ini contoh keyakinan kelasnya. Kalau di kelas kita lihat terkadang cuma ada roster, terus apa lagi? Daftar piket, nah dan lain sebagainya. Nah saya berharapnya ya Pak di tahun-tahun ke depan itu ada yang namanya keyakinan kelas begitu. Oke, ini ada speaking. Lanjut, itu kebutuhan dasar manusia. Terkadang ada anak-anak yang yang melanggar peraturan karena dia kebutuhannya tidak terpenuhi ya. Kebutuhan apa saja itu Bapak Ibu? Ada 5 kebutuhan, yaitu bertahan hidup, yaitu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini posisi kontrol. Coba kita lihat, kita sebenarnya selama ini berada di posisi yang mana ya Bapak Ibu? Ada posisinya penghukum. Penghukum ini, contoh gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, itu penghukum. Apa efeknya?
maka siswa itu akan selalu mengulanginya. Kemudian membuat rasa bersalah seperti tadi. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, dia kan, jadi anak itu merasa bersalah. Apa dia merasa rendah diri anak itu. Kemudian teman, ada kita menyelesaikan anak itu dengan seperti seorang teman ya. Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah membantu kamu, itu seperti teman. Apa dampaknya? Anak itu lemah, tidak mandiri dan bergantung. Kemudian pemantau, contohnya apa peraturannya gitu lebih. Kemudian dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang paling bagus itu adalah manajer ya Pak Ibu. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar menyelesaikan permasalahannya. Seperti dampaknya Pak, anak itu melakukan evaluasi, dia berpikir dan mencari solusinya ya. Lanjutnya. Nah, ini materi segitiga restitusi. Saya sendiri, menurut saya ini bagus sekali untuk menyelesaikan kasus anak-anak dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini bukan hanya bisa diterapkan untuk anak-anak, tapi bisa diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Saja pada kesimpulannya, yaitu budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Nah, ini presentasi dari saya tentang budaya positif. Ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emiliani. Ingin mengajukan sedikit pertanyaan dengan Bu Epi sebagai penyaji materi. Tadi ada sedikit diulas tentang hukuman. Betul Bu Epi? Betul. Pertanyaan saya Bu Epi, jika seandainya hukuman ini bisa mendisiplinkan siswa, apakah boleh ini diterapkan kepada anak? Ya, terima kasih Bu Emi. Ya, pertanyaannya itu seandainya hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa, apakah boleh? Jawabannya tetap tidak boleh ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang terlihat terkadang tidak sama dengan apa yang terjadi. Kita melihat anak itu, oh dia patuh, dia sudah menuruti aturan dengan hukuman ini. Tapi kita tanpa melihat bahwa di dalam dirinya ternyata mentalnya rusak. Jadi solusi yang paling baik ditawarkan untuk menyelesaikan masalah itu adalah segitiga restitusi tadi. Ada 3 tahap ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih kepada Bu Emi. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan bagaimana perasaannya hari ini tentang diseminasi ini, kemudian apa yang sudah didapat. Yang sudah selesai boleh ditempelkan Bapak Ibu. Oke, baiklah, saya akan membacakan hasil dari rekan-rekan semua. Yang pertama yaitu perasaannya, saya saat ini termotivasi. Saya jadi paham bahwa memberi hukuman pada siswa bukanlah hal yang terbaik untuk menerapkan disiplin. Yang kedua, itu saya sangat bahagia dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali tentang segitiga restitusi. Yang ketiga itu hidup bertambah fresh dan banyak pelajaran yang didapat.
dan paham apa yang patut dibuat hukuman kepada siswa. Yang keempat, Untuk acara diseminasi Bu Epi kita tutup dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.